Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Liberica Teknologi. Di bulan suci Ramadan ini, semoga doa kita diijabah. Pandemi COVID-19 ini segera berakhir, amin. Topik kali ini adalah mengenai lookup data di Excel yang akan dikemas dalam playlist Tiba-tiba Jago Lookup Data di Excel. Pembahasannya akan mencakup formula lookup yang jadul, formula HLOOKUP dan VLOOKUP, kemudian kombinasi formula index dan match. Saya juga bikin add-in user defined function XLOOKUP untuk mengimitasi formula XLOOKUP yang belum dirilis oleh tim Microsoft Excel. Saya juga bikin user defined function ZLOOKUP dengan fitur yang kaya. Ada juga video studi kasus seperti lookup image dan lain-lain. Video di playlist ini kemungkinan bisa terus bertambah, apalagi misal ada request dari kalian yang bisa disubmit di kolom komentar. Oleh karena itu, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya. Di sini kita punya data mahasiswa yang terdiri atas kolom NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jurusan. Nah, sementara tabel yang di sini adalah transpose dari tabel yang di sini. Jadi isinya sama, NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jurusan. Nah, dari dua tabel ini kita akan mencoba menggunakan rumus lookup di Excel, yaitu pakai rumus yang jadul, lookup, kemudian VLOOKUP, HLOOKUP, index match, XLOOKUP, UDF ZLOOKUP. Oke, untuk yang pertama kita akan coba lookup NIM 344006. Namanya siapa, maka kita pakai rumus lookup. Kemudian yang lookup value-nya ini 344006 di mana di kolom ini. Kemudian kita kunci ya. Ini juga kita kunci. Kolom yang akan dikembalikan atau result vector itu adalah nama. Oke, kita kunci. Hit enter. G03406 adalah namanya mau benar. Oke. Sekarang kita akan cari tempat lahir. Kita copy paste rumus yang di atas, kemudian F2, geser ke kolom D, tempat lahir Jakarta. Oke, kita akan cari untuk yang tanggal lahir. Kita geser ke sini. Tanggal lahir rumusnya adalah seperti ini. Tanggal lahir format numbernya adalah date. Kemudian jurusan kita akan pindahkan ke sini. Oke, seperti ini. Kemudian yang kedua adalah VLOOKUP. Misalkan kita ingin mencari masih yang dicari adalah NIM. Oke, untuk cari namanya siapa, untuk yang NIM G0344009, maka lookup value kita set ke C24, kemudian kita kunci pakai F4. Table array-nya adalah ini. Kita select semua table, kita kunci F4, kemudian untuk nama itu kolom indeksnya yang keberapa. Yang ini yang pertama NIM, kedua nama, ketiga tempat lahir, keempat tanggal lahir, 5 jurusan. Jadi untuk mengembalikan nama kita entry 2. Kemudian true untuk approximate match dan false untuk exact match. Karena ini exact, jadi kita pakai false. Jadi untuk false kita ketik false. Nah, jadi untuk yang G03409 namanya adalah Elon Musk. Oke, kita akan cari tahu tempat lahirnya. Tempat lahir. Nah, tadi untuk tempat lahir kolom indeksnya yang ketiga, jadi kita ubah sini 3. Surabaya. Tuh. Tanggal lahir 4. Kita ubah format date-nya dan jurusan 5. Oke, hal yang sama juga untuk formula HLOOKUP sama dengan VLOOKUP, cuman dia
formatnya adalah horizontal. Oke, kita akan cari nama untuk G034402. Maka kita select ini semua table, kita kunci, kemudian akan mengembalikan baris yang kedua, nama kedua. Oke, ini sekarang exact match sama false bisa kita tulis false atau kita ketik 0 untuk false. Jalannya sana betul, tempat lahir, oke, di Bogor. Row index kita ganti ke 3 karena tempat lahir ada di baris ketiga. Tanggal lahir 4, kita ubah ke date, format numbers date 26 Juli 64 tuh. Dan untuk yang jurusan kita ambil ini baris ke 5. Oke, pemilihan tanaman. Jadi kalau kita ganti sama G03403 maka data di sini langsung berubah mengikuti tabel yang di sini. Oke, kemudian ada lagi namanya index match. Index match itu gabungan formula index dan match untuk mencari G0340007. Index. Nah, ini yang akan dikembalikan adalah kolom nama. Jadi kita pilih nama di sini, kita kunci, kemudian di kolom nama ini dia ada di indeks baris keberapa, maka kita harus tadi pakai match untuk mengembalikan indeksnya. Kita akan cari lookup value di sini, kita kunci, kemudian lookup array di sini, kita kunci dulu, kemudian untuk match type-nya kita pakai exact match. Oke, tutup lagi, enter. Nah, jadi ini untuk yang G0340007 namanya Nadim makan mie. Kemudian kita akan cari tempat lahir, tanggal lahir dan jurusan, itu dulu aja. Untuk yang tempat lahir kita tinggal geser sini langsung dari Jakarta, kemudian tanggal lahir geser di sini dan jurusan geser di sini. Oke, selanjutnya formula XLOOKUP. Ini bukan XLOOKUP resmi yang dirilis Excel, tapi ini XLOOKUP yang saya bikin untuk mengimitasi XLOOKUP Excel karena yang resmi XLOOKUP belum dirilis sama tim Microsoft Office-nya. Jadi kita bikin imitasi, jadi ada beberapa kekurangan, jadi nggak sama banget. Tapi ya oke lah ya untuk melihat seperti apa XLOOKUP ini. Oke, misalkan kita ingin yang lookup untuk yang G0340005 namanya siapa, sama dengan XLOOKUP. Oke, lookup value-nya adalah ini, lookup array-nya di sini sama kayak index match ya. Return array-nya yang dikembalikan adalah nama. Jadi kita pilih ini, kita kunci semua. Oke, 0340005 apakah kata kunci? Oh betul. Sekarang untuk tempat lahir kita geser ke sini, tanggal lahir kita geser ke sini, dan jurusan kita geser ke sini. Oke, kita akan cek. Kata Koji lahir di Jakarta tanggal 8 Juni 83, jurusannya adalah budaya Ghana. Jadi budaya Ghana itu yang peti joget. Kemudian kita akan pakai UDF itu user defined function, sama juga ini UDF ZLOOKUP. Jadi ini yang saya bikin, mudah-mudahan bisa ngasih gambaran seperti apa. Kita akan ketik ZLOOKUP di sini,
kita akan bantu dengan tampilan user interface. Href-nya kita pilih semua. Lookup value yang akan kita cari di baris adalah ini. Kemudian lookup value kolomnya adalah nama. Gitu caranya. Oke, kita kunci ini dan ini. Enter. Against Monica. Jadi ini caranya lebih simple karena dia pakai 2D lookup. Jadi dia cari yang baris, cari yang kolom, kemudian kita set barisnya G034010 dan untuk yang kolom nama ketemu yang Against Monica. Kira-kira gitu ya. Kita copy semua dulu. Kemudian kita ingin tempat lahir, tinggal geser di sini. Oke, Tangerang betul. Tanggal lahir 6 Oktober 92 betul. Kemudian 6 jurusan. Oke, cara lainnya kita nggak harus poin ke sini, kita bisa ganti ke sini. Jadi asalkan value di sini sama dengan di sini, jadi jangan sampai ada beda yang di array ini sama yang di sini, jangan sampai beda. Kalau ini lebih gampang, ini aku copy paste langsung berubah sendiri. Oke. Nah, setelah kita mencoba semua formula lookup di Excel, yaitu lookup yang jadul itu, HLOOKUP, VLOOKUP, index match, XLOOKUP, imitasi, UDF, ZLOOKUP. Nah, di sini adalah 17 features untuk semua formula lookup ini. Yang pertama adalah lookup array sorted ascending. Jadi untuk yang formula lookup, semua formula itu lookup array-nya yang ini ascending, order alphabetical order dari A sampai Z itu bisa dilakukan untuk semua. Kalau descending ini terbalik, itu tidak bisa. Untuk lookup nggak bisa, dia harus ascending. HLOOKUP harus ascending, VLOOKUP harus ascending. Index match bisa descending. XLOOKUP bisa, UDF, ZLOOKUP bisa. Jadi ini karena ini udah jadul, jadi seperti inilah feature yang ada. Kemudian yang ketiga, lookup array not sorted for exact match. Jadi untuk yang match mode itu bisa exact atau approximate. Untuk yang lookup, untuk exact match aja dia harus di sort. Jadi dia nggak di sort. Kalau yang lain bisa. Kemudian untuk yang not exact match, yang approximate, ini lookup array-nya harus di sort. Kecuali untuk yang XLOOKUP dia nggak apa-apa nggak di sort. Tapi untuk yang saya bikin ini belum bisa. Tetapi nantinya XLOOKUP asli yang akan dikeluarkan oleh Microsoft akan memiliki feature tidak perlu sort. Jadi ini udah keren banget. Untuk yang ZLOOKUP yang saya bikin dia harus di sort kalau untuk yang approximate atau not exact match. Kemudian lookup array from the left. Jadi kayak tadi yang harus yang paling kiri, lookup array-nya semuanya bisa. Nah, lookup array bisa dari mana aja, yang lookup bisa nih. Kalau yang HLOOKUP dan VLOOKUP dia nggak bisa, harus yang paling kiri. Sementara yang lainnya bisa semua. Kemudian bisa nggak kalau ada inserting atau deleting column atau row. Kalau lookup bisa, VLOOKUP, HLOOKUP nggak bisa, index match bisa, nggak bisa. XLOOKUP dan ZLOOKUP nggak masalah. Error remark, nah untuk yang lookup, HLOOKUP, VLOOKUP, index match dia nggak ada, HLOOKUP ada, ZLOOKUP ada. Kemudian yang 9, return multidimensional array atau matrix, lebih dari satu kolom. Semuanya nggak bisa kecuali yang XLOOKUP, tapi ini pakai rumus CSI function. Oke, yang ke-10, return larger value des. Jadi kalau ini kita sort descending bisa mengembalikan nilai yang lebih tinggi. Nanti akan dibahas di video selanjutnya.
Yang lookup, VLOOKUP, VLOOKUP nggak bisa. Kalau yang index match, XLOOKUP, ZLOOKUP bisa. Kemudian mengembalikan nilai yang lebih kecil untuk pengurutan ascending, semuanya bisa. Kemudian yang ke-12, direction vertikal kayak tadi, yang tabel vertikal sama tabel horizontal. Lookup bisa vertikal, lookup nggak bisa, VLOOKUP bisa vertikal, yang lain bisa. Untuk direction horizontal, semuanya bisa kecuali VLOOKUP. Untuk yang 2 dimension lookup nggak bisa, XLOOKUP nggak bisa, VLOOKUP nggak bisa, index match bisa, XLOOKUP nggak bisa, UDF ZLOOKUP bisa. Kemudian yang ke-15, closest match, jadi yang proximity. Yang lookup tuh nggak bisa yang mendekati, dia harus yang exact match, sementara yang lain bisa. Terus untuk yang ke-16, search first to last, yaitu ketika formula mengembalikan lebih dari satu data. Misalkan ketika dicari nama Elon Musk, ternyata ada 2 nama Elon Musk. Nah, si formula akan mengembalikan satu nilai, akan milih yang atas atau yang bawah. Kalau yang first to last, dia mengembalikan yang pertama kali ketemu, biasanya yang atas gitu ya. Untuk last to first, dia yang bawah. Oke, kalau lookup, dia bisanya last to first, jadi yang paling bawah. Tapi kalau XLOOKUP, VLOOKUP sama index match, dia yang paling atas. Kalau yang XLOOKUP sama ZLOOKUP bisa disetting, mau yang first to last atau yang last to first. Oke, nah untuk lebih detailnya kita akan bahas di video selanjutnya untuk masing-masing formula, dan ini akan kita bahas semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya untuk mendapatkan notifikasi pembahasan dan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.